Ini namanya Muhammad Irsyad Farisi, si paling bawel. Yang ini namanya Muhammad Rafka Al-Jabbar, yang katanya si ganteng. Ini nih, editornya namanya Naila Putri Auji, si pembaik. Kalau yang ini nih, Rajib Charis Arsyafin, paling gemoy deh intinya. Moderatornya nih, Adriel Azariel Widodo, paling baik dan tidak sombong. Maraknya berita kenaikan BBM menarik perhatian nih. Gimana sih pendapat teman-teman? Let's go! Bar minyak atau BBM non-subsidi diperkirakan akan subsidi Guys, mereka lagi diskusin apa ya? Coba yuk kita samperin dan kita tanya-tanya. Tapi nggak semua sebenarnya dong. Banyak loh di media sosial tentang itu BBM. Di TikTok, YouTube, Instagram nggak ada berita itu. Kan lo lihat dari kau nggak? Murah? Enggak. Berarti itu berita hoax. Ih enggak, orang Pak Bahlil ngomong kok banyak. Itu tetap video hoax. Lu kan sering nyebar video hoax kayak gitu, ya kan? Itu mah hoax. Lu masih sering itu ya. Guys, kalian lagi bahas apa sih dari tadi? Ini loh kita lagi bahas tentang kenaikan harga BBM yang lagi viral. Tapi itu berita hoax, AI, ya kan? Iya. Walah, kalian sedang bahas topik yang sedang hangat itu ya, yang kenaikan BBM. Betul. Coba sekarang kita diskusiin bareng-bareng, tapi dengan cara santai dan saling menghargai ya. Coba nih, menurut kalian gimana tentang berita itu? Kalau aku sih nggak setuju ya. Soalnya setiap harga BBM naik, pasti kebutuhan lainnya juga naik. Saya tidak percaya atau setuju dengan pendapat Naila karena pertama BBM itu harus mengikuti harga dunia. Sedangkan Indonesia itu adalah bukanlah negara yang menghasilkan secara mandiri minyak itu. Jadi seharusnya dan sewajarnya BBM itu harus dinaikkan untuk tidak terjadi ketidakseimbangan antara BBM. Karena kalau misalnya seperti terus, harga itu akan terus meningkat. Tetap aja harga BBM nggak boleh naik karena kan merasa depan masyarakat, apalagi yang penghasilannya pas-pasan. Wah, menarik banget ya. Ada yang bahas dari segi masyarakat dan ada yang dari global. Coba, bagaimana dengan Rafka? Gue setuju sama Irsyad karena kalau harga BBM gak dinaikin, subsidi dari pemerintah bisa lebih besar. Tapi kenapa harus rakyat yang selalu dikorbanin? Kan ada solusi lainnya dong. Saya sih juga nggak setuju dengan pendapat Naila tadi. Biasanya kan juga pemerintah sudah memberikan bantuan ataupun subsidi seperti bantuan langsung tunai atau BLT, lalu subsidi transportasi, subsidi Transjakarta, MRT dan sebagainya, lalu juga ditambah lagi dengan subsidi energi atau untuk bensin ini. Ini semakin tidak wajar karena juga akan terus membengkak dari APBD maupun dari APBN juga. Maka hal yang paling wajar itu adalah menaikkan BBM. Tapi kadang bantuan itu nggak merata, ada yang butuh tapi nggak dapat. Itu juga penting, tapi kalau harga dunia naik, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan. Masalahnya masyarakat belum siap, mau hemat juga susah karena BBM kebutuhan utama. Sebenarnya masyarakat itu sudah siap, namun memang dampaknya itu terasa ke masyarakat yang memang penghasilan itu pas-pasan. Namun pemerintah tidak melepas tanggungannya. Pemerintah itu memberikan solusi seperti bantuan langsung tunai yang dapat digunakan untuk masyarakat membeli bensin. Lalu juga pemerintah memberikan subsidi transportasi khususnya sekitar Jakarta, Kasih dan sebagainya untuk masyarakat berkegiatan seperti kantor, belanja, rekreasi, kampung dan sebagainya. Solusinya itu aja, kenapa nggak cari solusi yang lain, kayak subsidi yang lebih tepat sasaran gitu. Itu diusahakan, tapi nggak mudah karena data masyarakat itu kompleks. Menurut aku BBM tuh beda sama barang lain. Dia dampaknya tuh luas banget, jadi harus dipikirin lebih matang. Tapi menurut saya, kenaikan harga BBM ini dalam hal ini pemerintah bukan ingin membebankan lebih banyak beban kepada masyarakat, namun lebih ke penyesuaian agar ekonomi Indonesia itu tetap stabil di masa sekarang. Ditambah lagi dengan pernyataan dari Bank Indonesia bahwa penyesuaian harga BBM yang tetap terkontrol pada saat ini itu justru menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia agar ekonomi itu tetap stabil, termasuk untuk defisit anggaran dan juga nilai tukar. Tapi kalau daya beli masyarakat turun, ekonomi juga bisa ikut terganggu. Di sisi lain, kenaikan BBM juga bisa bikin orang lebih hemat atau mencari alternatif. Iya, tapi itu nggak bisa terjadi untuk waktu lama. Jadi kesimpulannya adalah saya sangat setuju apabila BBM ini perlu dinaikkan. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat wajar apabila ini dinaikkan.
Karena dalam kondisi ekonomi saat ini, pertama BBM itu adalah harga BBM ini mengikuti harga global atau harga seluruh dunia. Yang kedua, BBM ini juga sangat perlu dinaikkan karena untuk menjaga anggaran negara agar tidak memberatkan APBN. Dan yang ketiga, BBM juga perlu dinaikkan agar tetap pemerintah itu mengimbangi dengan bantuan-bantuan seperti bantuan langsung tunai atau BLT yang digunakan untuk membeli BBM, dan juga bantuan subsidi transportasi seperti Jaklingko, Transjakarta, MRT, KRL, dan lain sebagainya. Jadi walaupun berat, hal ini tetap perlu dilakukan dan direalisasikan secepatnya. Saya juga setuju, walaupun berat, tapi itu bentuk penyesuaian yang harus dilakukan. Kalau aku tuh nggak setuju, karena dampaknya terlalu besar buat masyarakat. Sama, menurut saya harus ada solusi lain yang lebih berpihak ke rakyat. Oke, terima kasih semuanya. Dari diskusi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kebijakan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Yang penting kita dapat memahaminya dari kedua sisi. Keren kan editannya? Nah ini nih yang bikin videonya jelek. Para pengusaha tambang.